Kita berikutnya ya. Pada part yang ke-18, jadi saya kembali akan melanjutkan teman-teman. Jadi ngapain aja sih selama 17 tahun di pesantren? Nah, jadi jangan kemana-mana teman-teman. Tonton videonya hingga habis ya. Oke. Jadi sebenarnya saya kalau mau jujur nih teman-teman, saya punya obsesi ya yang belum tercapai. Maka dalam pertemuan saya baru-baru ini dengan seorang ustadz ya, seorang guru, yang saya sudah menganggapnya beliau tidak hanya sebatas seorang pimpinan, tidak hanya sebatas seorang guru, tapi lebih dari itu ya, lebih seperti orang tua kami sendiri ya, Masya Allah. Jadi saya biasa diundang dan bertemu dengan beliau ya, Masya Allah. Saya termasuk meskipun kondisi seperti ini, jadi saya adalah seorang yang sangat hormat dan takzim kepada seorang guru. Karena tanpa peran beliau, mungkin saya tidak akan ada di titik seperti ini ya, Masya Allah. Jadi yang saya cari adalah keberkahan dan juga keridhaan dari seorang guru ya. Dan juga tentunya langkah apapun yang akan kami ambil ke depannya itu adalah dalam rangka mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akan lanjut ya kepada pokok intinya, bahwa selama saya di pesantren memang terlalu fokus ya di bidang Al-Quran dan juga di dalam hal pengajarannya ya. Padahal kalau kita lihat realita di kehidupan kita itu tidak terlepas dari yang namanya fikih ya, fikih-fikih ibadah dan juga keilmuan yang lainnya. Maka waktu itu pernah saya putuskan saya mengambil kursus bahasa Arab ya. Jadi kurang lebih saya mengambil kursus bahasa Arab itu 2 tahun ya di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab. Kalau orang menyebutnya orang Pejaten ya, kalau di sini ada orang Pejaten pasti tahu ya. Jadi ada kampus Lipia dan di sana biasa masyarakat menyebutnya adalah kampus Arab. Karena memang dosen-dosennya yang mengajar itu sebagian besar, mungkin hampir 90% ya, itu dosen-dosen dari Timur Tengah ya. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk kursus bahasa Arab pada program Baina Yadaik ya. Saya mengambil di sana selesai dalam 4 semester kami tempuh dengan waktu 2 tahun ya. Maka sekarang yang saya alami hikmahnya adalah ketika ada orang berkomunikasi dengan bahasa Arab, setidaknya saya tahu sedikit-sedikit ya. Jadi meskipun mungkin boleh dikatakan masih pasif, tapi saya tidak kering-kering amat gitu ya. Alhamdulillah. Nah itu yang pernah saya jalani teman-teman. Kemudian dulu tidak pernah sebenarnya berekspektasi untuk kuliah ya, karena usia juga sudah tidak muda. Namun memang ada histori dulu di tahun 2002 ya, pernah mendapatkan panggilan dari kampus di Jogja, itu beasiswa ya. Tapi waktu itu saya belum tertarik untuk kuliah ya, karena persepsi saya tentang kuliah itu adalah suatu hal yang mustahil, mahal, dan juga saya waktu itu belum kuat mental teman-teman. Maka waktu itu walaupun ada panggilan 2 kali ya dari Jogja, tapi tidak saya ambil. Kemudian saya mulai terbangun ingin kuliah itu ketika di tahun 2024 ya, karena di segmen sebelumnya saya sudah katakan bahwa saya bekerja di Sumatera Selatan. Nah di sana atas inspirasi dari kakak, dari keluarga, saya mulai terbangun yang namanya kuliah, pendidikan ya, pendidikan itu penting gitu. Maka saya memutuskan untuk resign dari bekerja dan memutuskan ke kota Bandar Lampung. Nah di Bandar Lampung di sini saya menemukan teman-teman lintas kampus ya. Jadi ada yang kuliah di Universitas Lampung, ada di Universitas Bandar Lampung, ada di DCC, ada di Teknokrat, ada di Dharma Jaya, ada di IAIN Raden Intan Bandar Lampung ya. Jadi banyak rekan-rekan yang memang mereka dalam kesehariannya itu kuliah. Maka ketika mondok di Bandar Lampung itu cukup unik teman-teman. Karena ada namanya santri murni, ada namanya santri kalong ya. Nah santri murni itu yang tiap harinya memang menunggu asrama, menunggu pondok, dan pelajarannya memang lebih kepada basic agama ya, hukum-hukum syar'i.
Nah, kemudian untuk santri kalong tadi, isinya adalah para mahasiswa yang sambil kuliah, teman-teman. Jadi pagi hingga sore ada di kampus universitas masing-masing ya, ada di sebagian Unila dan juga tadi di beberapa kampus yang lain. Tapi kalau malam mereka ada di asrama, jadi kita bersama-sama gitu ya. Jadi ini cukup menarik, teman-teman. Nah, waktu itu saya tempuh selama 2 tahun sampai tahun 2026. Nah, di tahun 2026 saya merantau ke Jakarta ya. Pertama kali ke Jakarta, itu juga waktu itu bayangan saya tentang Jakarta ini masih awam ya. Saya termasuk dari daerah, dari kampung datang ke ibu kota. Jadi saya belum ada gambaran yang pasti akan berlabuh kemana gitu ya. Tapi memang ada beberapa kampus yang saya coba, tapi memang kembali ya saya harus menerima kenyataan saya belum lulus ya, belum beruntung. Nah, maka di tahun itulah saya mulai bekerja keras ya. Nah, maka tepatnya di tahun 2027, nah itu saya masuk ke sebuah pesantren yang ternama di Jakarta, yang memang basicnya adalah Al-Quran. Nah, dari situ saya mengenal Al-Quran ya, mengenal si Al-Quran dan juga mulai paham tentang metode pembelajaran Al-Quran. Nah, dari situ saya mengenal ada istilah santri ya, ada istilah ustadz, kemudian ada istilah-istilah dalam bidang Al-Quran. Kemudian saya jalani menjadi seorang santri, tapi memang menjadi seorang santri itu mungkin pendapat teman-teman juga persepsi teman-teman juga sama ya. Jadi yang kita pelajari mungkin disiplin ilmu kitab ya, kitab kuning dan juga mungkin kitab yang lainnya ya. Tapi sekali lagi memang di sini saya fokus di Al-Quran. Nah, maka tahapan-tahapan tadi memang saya lewati, kajian-kajian dan juga literasi, buku-buku menjadi referensi ya. Dan juga dengan lingkungan, dengan persahabatan, saya mulai artinya semakin berkembang. Nah, maka di tahun 2014 atau 2015 ya, jadi saya agak lupa, itu baru ada keinginan lagi untuk khusus atau setidaknya kuliah gitu ya. Nah, tadi saya alhamdulillah selesai di kampus Lipia dengan ngambil program bahasa Arab itu selama 2 tahun. Dan resmi kuliah, alhamdulillah ini karena salah satu terinspirasi dari istri saya. Nah, istri saya sendiri di tahun 2024 itu melanjutkan studi kuliah ya di kampus Al-Hikmah. Di tahun 2018, alhamdulillah dengan pertolongan Allah, wisuda ya. Nah, di tahun 2019, nah saya memberanikan diri untuk kuliah. Jadi bismillah ya. Walaupun sebenarnya ada keraguan ya, maksudnya saya secara umur itu sudah tidak muda, tapi dengan bismillah saya melangkah dan alhamdulillah ini adalah rezeki dan juga kesempatan yang oleh Allah berikan kepada saya baru bisa melangkah untuk kuliah yang sesungguhnya gitu ya. Nah, di sini saya jalani hari-hari saya dengan kuliah, teman-teman. Jadi saya pagi hingga sore bekerja. Nah, sepulang kerja itu saya lanjut berangkat kuliah. Jadi harus melewati perjalanan, harus melewati lampu merah, macet ya. Itu sudah menjadi makanan saya setiap harinya lah. Jadi ini sudah menjadi makanan saya setiap hari nih, teman-teman. Jadi saya nikmati saja gitu. Tapi karena memang saya pernah menjadi basic penyiar radio, jadi kadang sesekali di jalanan saya mendengarkan musik ya, mendengarkan lagu-lagu penyemangat yang saya hidupkan itu dari HP ya, supaya saya di perjalanan itu tidak ngantuk. Dan artinya menikmati perjalanan, nanti tahu-tahu sudah sampai kampus gitu ya. Tapi memang faktor usia itu tidak bisa dipungkiri, teman-teman. Jadi saya biasanya kalau ke kampus, kebetulan kampus di daerah Bangka ya, Mampang, itu capek. Nah, jadi sampai ke kampus itu belum mendapatkan materi kuliah itu sudah capek fisik gitu ya. Makanya kadang saya mampir dulu nih, teman-teman. Saya mampir ke warung, sekedar ngopi dulu gitu ya. Ngopi atau mungkin makan makanan snack kecil-kecilan gitu, cemilan.
Nah, nanti setelah itu saya baru masuk ke kampus, masuk ke kelas maksudnya ya. Nah, walaupun kadang ada teman-teman yang kepo ya. Nah, ini Bang Surur telat mulu nih. Tapi ada yang menarik teman-teman. Meskipun saya sering telat, tapi saya masih bisa mengimbangi teman-teman ya, masih bisa mendapatkan predikat nilai yang bagus. Karena biasanya setelah kuliah, setelah mata pelajaran berakhir, saya review ya. Saya cek tadi materi apa teman-teman yang disampaikan oleh Ustadz, oleh dosen. Nah, saya mencatat. Dan saya termasuk yang aktif ya, aktif di dalam grup dan juga di kelas. Banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada dosen, diskusi seperti itu. Nah, qadarullah di tahun 2020 datang COVID ya, COVID melanda Indonesia bahkan dunia ya. Jadi ala kulihal, kuliah itu juga berdampak teman-teman. Kuliahnya jadi berdampak kan? Iya, ini menjadi satu pertanyaan ya. Nah, mungkin teman-teman yang hadir di sini yang menonton video kami, siaran kami, ada yang juga merasakan ya pada era tahun 2020 pertama kali datangnya COVID ke Indonesia. Jadi sistem apapun waktu itu disesuaikan ya, maka ada istilah WFH. Saya mengenal istilah Zoom, kemudian online itu di tahun 2020. Dan juga merilis atau mungkin membuat ya beberapa channel itu juga di tahun 2020. Nah, karena ini saat itu adalah suatu kebutuhan teman-teman. Suatu kebutuhan ya. Jadi ini sangat dibutuhkan ya teman-teman. Jadi saat itu memang dosen menginginkan itu. Menginginkan itu, jadi kalau nggak punya channel, nggak punya laporan, tugas diberikan kepada seorang dosen, kita terancam ya. Nilai kita itu tidak lengkap, nilai kita kurang. Jadi saat itu memang saya memberanikan diri. Dan alhamdulillah dibantu oleh putra kami. Kadang saya juga banyak berdiskusi dengan istri, nanya ke teman-teman yang memang paham terhadap fitur-fitur ya, fitur-fitur yang terkait dengan digital. Karena saya saat itu memang tidak menguasai dalam hal seperti ini. Nah, dari sini saya nikmati ya hari-hari saya dengan bekerja, mengasuh anak, dan juga kuliah tadi dengan online. Nah, kemudian di tahun 2002 akhir ya, itu alhamdulillah kurang lebih kan 2 tahun ya saat itu. Jadi COVID-19 itu sudah mulai menghilang ya, mulai menghilang dari Indonesia bahkan dunia ya. Kita sudah jarang mendengarkan ada istilah-istilah COVID dan juga virus corona ya. Jadi kuliah kembali normal, kita kembali ke kampus lagi, walaupun saat itu dilaksanakan secara bertahap. Jadi ada yang seru nih teman-teman. Jadi saya dan juga mungkin kawan-kawan yang lain, teman-teman yang lain, itu sampai pernah dijuluki mahasiswa COVID ya. Mahasiswa COVID itu artinya ketika kuliah itu memang hampir 2 tahun itu kita dari rumah, jadi menggunakan online, jadi setiap harinya itu kita nge-zoom gitu ya. Jadi walaupun ini berat, tapi saat itu saya hadapi dengan kerja keras, dengan semangat. Maka saya termasuk yang rajin ya, rajin dan juga tidak banyak izin. Nah, karena ini memang saya manfaatkan sekali. Dan saat itu saya sudah ada prinsip, sudah ada motivasi, bisa jadi ini adalah kuliah yang pertama dan terakhir saya. Dan belum tentu di masa-masa kedepannya saya bisa menimba kuliah ya, pendidikan. Maka itu saya manfaatkan sekali ya, sebisa mungkin saya bisa memanfaatkan kesempatan kuliah. Nah, maka alhamdulillah dengan pertolongan Allah di tahun 2023 itu saya mulai skripsi. Nah, tadinya selama kurang lebih 7 semester itu berbarengan dengan teman-teman ya. Semester 1, semester 2 kami bersama di dalam satu kelas. Kemudian di semester 6 dan semester 7, nah kami bertemu lagi di kelas. Nah, cuman yang menjadi tantangan itu adalah di semester 8. Karena di semester 8 kami harus skripsi. Nah, di sini yang tadinya kita bareng-bareng, nah di semester 8 ini kita harus berjuang sendiri ya. Harus pinter-pinter kita harus kreatif. Dan ini menjadi tantangan tersendiri. Karena memang bayangan saya terkait tentang skripsi itu adalah suatu momok ya. Jadi saat itu dalam diri saya mengatakan, wah kira-kira aku bisa nggak nih menjalani skripsi. Apalagi dulu ada histori ketika istri saya kuliah itu sempat jatuh sakit ya sebelum wisuda.
sampai dirawat di rumah sakit 1 pekan. Itu salah satunya ketika itu sedang skripsi. Maka saya membayangkan, wah berat banget ya skripsi, nanti ada revisi, ada juga harus ketemu dosen pembimbing, harus cari referensi, harus banyak mengetik, harus banyak baca buku. Nah ini tantangan yang sangat-sangat tidak mudah. Tapi saya berkomitmen bahwa saya akan terus berjuang, apapun resikonya, apapun kendalanya. Karena saya tidak mengatasnamakan sendiri. Di belakang saya ada yang saya pertaruhkan ya, atas nama keluarga, atas nama anak, atas nama istri, dan juga ketika saya suatu saat menjadi seorang sarjana, ini adalah obsesi yang selama ini saya impikan, yang bisa jadi ini adalah suatu anugerah dan kejutan kalau saya bisa menyelesaikan. Maka saya termasuk orang yang aktif, saya banyak nanya di grup bersama teman-teman, saya baca referensi, dan juga saya pelajari skripsi yang mirip-mirip dengan skripsi yang saya angkat, dan juga skripsi punya orang juga saya coba pelajari ya. Nah walaupun ini tidak mudah ya, saya harus menginap di tempat kawan, kemudian juga harus banyak mengunjungi teman ya, karena demi mengejar skripsi supaya saya bisa selesai dan saya bisa menjadi seorang sarjana. Kemudian ada pengalaman yang menarik teman-teman, yaitu ketika saya sidang ya. Sidang skripsi ini adalah yang paling mengerikan di dalam pendidikan kuliah, karena kita benar-benar dites segalanya ya, tes mental, tes pengetahuan, keterampilan, ini kumpul jadi satu. Nah maka saat itu saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi ini saya lakukan demi tadi ya, saya berjihad, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ini adalah dalam rangka mengangkat derajat keluarga, kemudian orang-orang yang saya cintai ini, sehingga Allah mudahkan dalam proses skripsi dan juga sidang saya ya. Nah walaupun banyak pertanyaan-pertanyaan yang menukik ya, pertanyaan-pertanyaan yang saya mungkin sedari awal ini kurang mengantisipasi dalam sistematika penulisan, tapi saya punya pengalaman di bidang Al-Quran. Maka alhamdulillah dengan sekali lagi keberkahan Al-Quran, pertolongan Allah SWT, saya bisa menghadapi sidang skripsi saya dengan bantuan Allah melalui perantara Al-Quran. Ini yang menjadi sejarah ya dalam hidup saya, bahwa ketika kita memperjuangkan Al-Quran, memperjuangkan kalam Allah, maka Allah akan menolong kita. Saya tidak pernah terbayang teman-teman, ketika mungkin saat itu saya tidak punya basic Al-Quran ya, karena saya ketika mengangkat skripsi mengangkat tema tentang pesantren. Nah walaupun saya sendiri seorang santri ya, tapi alhamdulillah jadi saat pertanyaan akhir ya, di closing statement, saya bisa tampil meyakinkan dan juga mentasmikkan Al-Quran saya dengan sempurna. Dan ini menjadi kekuatan saya, bahwa ketika revisi itu udah hal yang biasa ya. Jadi setelah sidang itu kan ada satu lagi nih tugas kita. Para mahasiswa pasti tahu ya, yang sedang aktif, ayo tonton video kami baik-baik. Nah ini menjadi pengalaman yang sangat berarti ya. Nah buat alumni atau teman-teman yang pernah sidang skripsi pasti tahu ya, dinamika tadi skripsi, sidang, dan juga revisi. Nah saya termasuk di dalam revisi ini yang bergerak cepat. Saya tidak mau mengulangi kesalahan yang sama, maka saya revisi dengan sebaik-baiknya ya. Walaupun tetap saja nanti pasti ada perbaikan, saran, dan juga masukan. Tapi alhamdulillah saya termasuk berjalan dengan lancar, tidak terlalu banyak kendala ya, karena dibantu oleh seorang kawan. Dan ini juga penting teman-teman, penting untuk saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Jadi yang sedang skripsi, ayo tetap semangat, jangan menyerah, dan pasti ada solusinya ya. Dan juga tadi jangan kapok untuk revisi ya, karena itu sudah pasti nih. Nah karena selangkah lagi setelah revisi kalian kerjakan, maka insya Allah ya predikat yang Anda cita-citakan, yang Anda impikan akan segera didapatkan. Maka waktu itu saya target untuk program revisinya, dan alhamdulillah dengan strategi saya yang saya jalankan, saya bisa melewati itu ya. Jadi sebelum agenda wisuda diadakan, saya sudah selesai. Dan alhamdulillah tiba saatnya, tepatnya di tanggal 21 Desember 2023, itu adalah hari yang paling membahagiakan dalam hidup saya, karena saya resmi menjadi seorang sarjana.
Nah, ini adalah perjuangan yang tidak mudah. Dan ini saya alami pada 17 tahun selama saya berkiprah di dunia pesantren. Maka alhamdulillah saya berdoa dan saya juga berterima kasih kepada para ustadz, kepada guru, kepada teman-teman, kepada siapapun orang-orang baik yang telah mensupport, mendukung saya, dan juga menjadi inspirasi dalam kehidupan saya. Semuanya terjadi memang tidak secara tiba-tiba, teman-teman. Ada prosesnya ya. Walaupun saya katakan saya sendiri banyak sekali menghadapi hal-hal yang di luar dugaan, teman-teman. Jadi di luar dugaan ya. Jadi ketika dulu kerja di Palembang, kemudian memutuskan mondok di Bandar Lampung, kemudian merantau ke Jakarta, kemudian di pesantren, menikah, dan juga kuliah, semuanya itu sepertinya ada yang membimbing ya. Maka saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini adalah jalan yang harus saya terima. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan selalu ya kita berdoa untuk kebaikan. Kebaikan untuk kita, untuk masa depan kita, dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit kilas balik saya selama di pesantren, selama berkontribusi ya. Jadi saya mengabdi. Nah, saya masih bisa beraktivitas yang lain ya, dalam bidang pendidikan, dalam bidang hiburan, dalam bidang sosial, dan juga dalam bidang yang lainnya. Maka ini sebenarnya menjadi catatan, menjadi sejarah tersendiri buat saya. Dan mudah-mudahan apa yang saya alami ini adalah salah satu potret ya, potret bagaimana kita membangun cita dan asa, membangun cita-cita itu memang perlu sebuah pengorbanan. Tidak ada yang terjadi dengan instan. Semuanya memang harus dilalui, semuanya memang harus menapaki, menikmati proses-prosesnya. Tapi sekali lagi jangan menyerah dengan sebuah keadaan, karena bisa jadi di balik tadi kendala-kendala, mungkin tantangan, itu ada peluang yang akan kita dapatkan di kemudian hari. Nah, maka sekali lagi saya termasuk orang yang tidak pernah putus asa dalam berbagai hal, karena saya yakin ya, saya yakin teman-teman mungkin ada yang merasakan juga ya. Nah, buat teman-teman semuanya yang melihat video kami, yang melihat tayangan ini, semoga Allah mudahkan ya segala urusannya, yang sedang kuliah dipermudah pendidikannya, yang sedang usaha dipermudah prosesnya ya, diberikan limpahan rezeki yang melimpah ya. Dan jangan lupa tadi sertakan doa-doa terbaik kita ya. Dan tentunya mungkin kita tidak bisa menikmati hasil yang kita dapatkan dengan cepat-cepat atau dengan seketika. Tapi yakinlah apa yang kita lakukan ini akan berdampak ya, akan berdampak pada masa depan kita yang mungkin akan dinikmati oleh keturunan kita, cucu-cucu kita, dan juga orang-orang spesial yang selama ini mendampingi dalam kehidupan kita. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat ya. Sedikit kisah Bang Surur bagaimana merantau ke Jakarta, membangun cita dan asa, hingga saat ini alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala saya terus bisa melangkah ya. Dan juga tentunya perjalanan kita masih panjang. Terus langitkan doa-doa terbaik kita. Kita banyak berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa taala, usaha yang maksimal, ikhtiarnya dioptimalkan, sertakan doa terbaik, amalkan ya perintah Allah, laksanakan perintahnya, dan sebisa mungkin jauhi larangannya, hindari hal-hal yang merusak cita-cita, hindari hal-hal yang subhat, yang di dalamnya penuh dengan keraguan, karena sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pelindung kita. Maka sekali lagi gantungkanlah kehidupan kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah sejatinya yang mengatur kehidupan kita. Nah, semoga dengan apa yang saya ceritakan tadi, yang saya sampaikan tadi, ini dapat menginspirasi ya buat teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang menimba ilmu di pendidikan kuliah, atau tadi yang mungkin sedang mengerjakan skripsi, atau mungkin pasca kuliah ya, pasca kuliah sudah kuliah tapi masih begini-begini aja, atau masih menjadi seorang pengangguran. Nah, jadi sibukkanlah diri kalian dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang produktif. Jangan pernah menyerah dengan keadaan ya. Teruslah bergerak, carilah relasi, carilah komunitas, dan juga terus belajar dan belajar.
Karena belajar adalah sumber ilmu pengetahuan. Dengan membaca, dengan menulis, dengan berkarya, itu teman-teman nanti akan terus mendapatkan hikmah, ya, hikmah dalam kehidupan ini. Dan saya termasuk orang yang menjalani itu, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.